Pemirsa, kembali lagi di Resep Ilahi bersama Dr. Sukiman Rusli dan bersama saya Irma. Dan kita masih membahas bagaimana melaksanakan ibadah puasa di saat sakit. Dr. Sukiman juga menjelaskan bahwa setiap diri biasanya akan mendapatkan 2 sampai dengan 3 kali sakit dalam 1 tahun. Jadi bersyukurlah jika pandemi corona yang 1 tahun ini kemudian kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu rahmat ya dokter ya, yang Allah berikan kepada kita manusia. Luar biasa, maha kuasa Allah. Nah, pemirsa, bagaimana kemudian cara kita mengetahui bahwa kita sedang kondisi sakit gitu ya, sedang dalam kondisi sakit dan kita harus mengatur pola berpuasa kita, mungkin harus disesuaikan juga dengan kondisi tubuh. Nah, bagaimana kita mengukur tubuh kita nih dokter, di bahwa kita memang benar dalam keadaan sakit atau hanya karena tadi nafsu lagi, balik lagi di episode berikutnya gitu ya, bahwa kita ngerasa lemes gitu dokter, ya kan, lemesnya bukan lemes sakit tapi lemes karena nafsu kita itu. Nah, bagaimana dokter? Iya, terima kasih Irma. Jadi Irma udah benar nyebut tadi itu ya, 2 sampai 3 kali setahun orang tuh menurut penelitian tuh dapat sakit. Ya, berarti diserang penyakit kan gitu. Nah, kalau di bulan Ramadan kita dapat sakit, ya berarti diserang penyakit. Kita harus ada kebijakan khusus di situ. Kita benar-benar mempersiapkan diri, dan yang kedua adalah mempersiapkan ilmu yang terkait untuk itu. Harus tahu itu. Jadi biasanya, yang pertama tadi Irma sudah sebutkan, memang kita harus mengetahui dulu penyakit kita itu apa. Iya. Nah, ini benar-benar berbahaya atau tidak. Betul. Yang kedua, apakah ini kita sanggup berpuasa atau tidak nanti. Ya. Yang ketiga, bagaimana sebenarnya kita mengatur sistem pengobatan atau cara menempuh pengobatan bagaimana. Itu di situ ada 4 atau 5 itu. Satu, bagaimana kita membuat keputusan berpuasa atau tidak karena sakit, itu nomor 1. Yang kedua, kalau kita berpuasa, kalau tidak berpuasa, kita harus mengqadha atau membayar fidyah. Nah, yang ketiga, kalau kita berpuasa, bagaimana mengatur pola makan. Yang keempat, bagaimana mengatur konsumsi obat-obatan. Yang kelima, bagaimana kita akan melaksanakan tindakan medik. Betul. Contohnya operasi. Ya, banyak itu tindakan medik. Ya, diimpus, batal nggak puasa? Nah, ini 5 ini sebenarnya harus kita jawab ya sebelum kita melaksanakan puasa. Nah, coba yang pertama dulu. Menentukan sakit. Menentukan penyakit sudah gampang. Nah, untuk menentukan penyakit itu sudah jelas ya. Yang pertama diri kita sendiri dulu memahami apakah ini sakit benaran atau sakit beneran. Dan kalau memang sakit benaran, penyakitnya apa? Ya, kita harus tahu juga. Harus tahu penyakitnya. Apakah ini berhubungan benar nggak dengan puasa? Nah, di sini Irma, kita harus terpaksa berkonsultasi kepada ahlinya. Nah, siapa yang ahli itu ada syaratnya. Yang ahli sini adalah orang yang mempelajari tubuh manusia ciptaan Allah. Yang kedua mempelajari kelainan-kelainan yang terjadi karena penyakit. Yang ketiga mempelajari sistem pengobatan yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, itu harus dipelajari. Jadi orang tidak pernah mempelajari tubuh manusia, ilmunya kok bisa mengobatin orang tuh tidak mungkin, itu tidak ahli di situ. Berdasarkan mitos dokter. Jadi kalau ini kata-katanya yang bisa dianut itu kalau dalam buku-buku kita baca, konsultasi kepada dokter muslim yang terpercaya. Dan kita berdialog dengan dokter itu, berdua menentukan menentukan penyakitnya apa, bahaya yang apa, kesulitan apa yang akan dialami, itu harus diketahui waktu berkonsultasi dengan dokter. Gitu. Ya. Nah, tadi penyakit ada 4 tuh, fisik, psikologi, sosial, spiritual. Yang mengganggu banget kan hanya yang fisik. Betul. Kalau spiritual, sosial dengan psikologi harus sanggup puasa. Resepnya malah resep dia ilahi. harus puasa. Dan itu sebenarnya resepnya resep ilahi ya dokter ya. Jangan minta resep dari dokter nih gimana susah tidur gara-gara penyakit psikologik dia gitu. Cocok dengan acara kita ya. Benar-benar resep ilahi. Benar-benar resep ilahi. Jadi di antara 4 penyakit tadi sebenarnya 1 yang memerlukan resep dokter secara obat. Sisanya fisiknya kan. Yang tadi itu resep ilahi. Penyakit yang lainnya resep ilahi dokter. Betul sekali. Baik. Nah, itu tadi ya. Berarti kita harus berkonsultasi dengan orang yang terpercaya. Nah, kalau kita tidak bisa berkonsultasi, nah
pergunakan kemampuan kita, pengalaman dulu-dulu. Kita sakit begini, dulu sanggup enggak puasa? Kalau sanggup, laksanakan puasa. Yang kedua, ketiga, kalau pengalaman tidak ada, nah ini harus dipertimbangkan dengan matang. Kita sanggup enggak puasa? Kalau sanggup, harus berpuasa. Nah, kalau memang gagal di tengah jalan, tidak apa-apa. Kita harus gitu. membayar. Ya. Jadi nanti yang keempat tadi, Irma, kalau memang tidak berpuasa lagi, nah masih ada keringanan dispensasi oleh Allah. Betul. Ya, namanya qadha. Ya. Yang kedua, tidak bisa juga qadha, namanya fidyah. Qadha adalah mengganti puasa yang ditinggalkan pada hari lain seusai Ramadan. Ya, itu qadha. Kalau fidyah, kalau benar-benar tidak bisa qadha, atau memang kemampuan fisik seperti orang tua renta. Tua renta sama lansia ya? Itu luar renta sepertinya sudah lansia yang sudah tidak bisa melakukan apapun atas kehendak dirinya. Kalau di Mugrotan itu namanya geriatri. Nah, geriatri itu adalah lansia yang sedang sakit. Nah itu, atau saat hamil. Nah nanti Irma kalau hamil bulan Ramadan, tolong dipertimbangkan itu. Atau sedang menyusui, yang kita anggap berisiko untuk si anak. Nah kalau itu bayar fidyah. Ada dispensasi ya, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita beragama agama Islam, ya, tidak ada kesulitan. Tidak ada ya, betul. Sangat rahmat dari Allah semuanya. Nah, ikutilah semua tuntunan yang telah digariskan oleh Allah. Kan demikian. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu yang harus kita ingat. Tidak ada semua ibadah yang Allah kemudian wajibkan kepada kita selain untuk membuat kita menjadi lebih baik ya dokter ya. Dan tidak ada keinginan untuk menyulitkan hambanya. Karena selalu ada rukhsah di sana. Keringanan yang Allah berikan kepada setiap hambanya dalam melaksanakan ibadah. Jadi kembalikan lagi niat kita, kuatkan diri kita untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada diri kita. Begitu. Dan dokter tadi juga dikatakan kita juga harus bisa mengatur asupan gizi yang masuk ke dalam diri. Ya, nanti habis ini kita akan bahas ya dokter ya. Nah, pemirsa sudah semakin penasaran. Ayo dong, boleh dong bagaimana mengatur asupan gizinya supaya jangan sampai hanya yang sakit saja yang bisa mengatur asupan gizi, tapi yang sehat jangan sampai sakit juga. Tetap bersama dengan kami di Resep Ilahi.